saya merupakan mahasiswi pendidikan biologi Universitas Lampung. Jadi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi membran sel. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita bahas tentang struktur dan fungsi membran sel. Nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ke pengertiannya dulu. Jadi, membran sel itu dikenal dengan nama membran biologis, meliputi membran plasma atau plasmalemma dan membran sejumlah organel yang terdapat di dalam sel. Membran plasma membatasi isi sel dari lingkungan luarnya. Secara umum, membran sel itu terdiri dari senyawanya, yaitu lipida, protein, dan karbohidrat. Selain sebagai pembatas, membran juga berfungsi sebagai protein membran yang memiliki berbagai macam fungsi. Di antaranya adalah secara umum, struktur membran sel itu terdiri dari beberapa komponen penyusunnya, yakni lipoprotein, glikoprotein, glikolipid, dan dua lapis fosfolipid. Struktur dan komponen penyusun membran sel. Membran sel merupakan lapisan yang melindungi inti sel dan sitoplasma. Membran sel itu membungkus organel-organel di dalam sel, dan membran sel juga merupakan alat transportasi bagi sel yang tempat keluar dan tempat masuknya zat-zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan oleh sel. Struktur membran ialah dua lapis lipid atau lipid layer dan memiliki permeabilitas tertentu sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel. Komponen penyusun membran sel juga antara lain adalah fosfolipid, protein, oligosakarida, glikolipid, dan kolesterol. Komponen mucus membran sel semi permanen dilapisi oleh membran. Komponen mucus membran sel semi permanen dilapisi oleh membran lipoprotein, glikoprotein, glikolipid, dan fosfolipid. Komponen mucus membran sel semi permanen di lapisan membran. Lipoprotein, gabungan antara lemak dan protein. Glikoprotein merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan protein. Glikolipid merupakan senyawa karbohidrat yang berikatan dengan lipid. Fosfolipid, gabungan antara lemak dan fosfat yang Komponen utama membran sel itu terdiri atas fosfolipid. Selain itu, terdapat juga senyawa lipid seperti sphingomyelin, kolesterol, dan glukolipida. Fosfolipid memiliki dua bagian, yaitu bagian yang bersifat hidrofobik dan bagian hidrofobiak merupakan bagian yang terdiri atas asam lemak, sedangkan bagian hidrofilik terdiri atas glycerol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolin, serin, dan lain-lain. Karena strukturnya yang dinamis, maka komponen fosfolipid di membran dapat melakukan pergerakan. Secara umum, sel-sel yang menyusun tubuh manusia itu mempunyai struktur yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Dan ketiganya itu mempunyai komposisi kimia yang terdiri dari air, elektrolit, protein, lemak, dan karbohidrat. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan ke fungsi membran sel. Fungsi membran sel ini adalah
untuk melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih dalam atau sebagai pembatas antar sel isi dengan sel bagian luar. Selain itu pula, membran sel ini sangat bermanfaat untuk memperkokoh sel dan mencegah sel agar sel tersebut tidak pecah. Fungsi membran sel yang lain adalah sebagai reseptor dari rangsang luar dan sebagai tempat untuk melakukan pertukaran zat transport molekul, serta dapat digunakan sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Dalam proses pertukaran zat atau peristiwa keluar masuknya zat yang melalui membran sel terdiri dari beberapa jenis, yakni difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Banyaknya molekul yang masuk dan keluar menyebabkan terciptanya lalu lintas membran. Lalu lintas membran itu digolongkan menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Oke, selesai sudah pembahasan dari saya mengenai struktur dan fungsi membran sel. Saya Herlina, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.